Yang mau saya ajarkan, nanti ada pengumuman di akhir. Yang mau saya ajarkan adalah judulnya Seni Menata Masalah. Seni menata masalah. Siapa yang hidupnya enggak punya masalah, angkat tangan. Enggak ada. Semuanya pernah menghadapi masalah. Dan mungkin sekarang sedang berada dalam masalah. Tapi saya punya satu kalimat yang insya Allah kalau antum semua percaya sama ini, masalah itu gak jadi masalah lagi. Apakah itu? Allah Subhanahu wa ta'ala sangat sering meletakkan yang namanya solusi justru di dalam masalah. Ya, solusi di dalam masalah. Seringkali kita melihat masalah di situ tidak ada solusi, cari solusi kemana-mana sampai puyeng kepala. Sementara Allah Ta'ala seringkali menjadikan solusi justru berada di dalam masalah. Contoh, Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mau dibakar sama Namrud, masalahnya apa itu? Api. Masalahnya api, dibakar dengan api, itu masalah. Solusinya apinya dingin menyelamatkan, justru bakar yang lain. Nabi Ibrahimnya enggak dibakar, justru apinya menjadi solusi, bukti kalau Nabi Ibrahim adalah manusia yang luar biasa. Contoh lainnya boleh, Nabi Yusuf alaihissalam di penjara, masalah atau enggak masalah? Masalah. Tapi di penjara itu diberi mimpi. Dijadikan ahli takwil mimpi. Justru dapat solusinya di dalam penjara, dijadikan ahli takwil mimpi, rajanya dikasih mimpi. Akhirnya dijadikan perdana menteri. Sebelumnya bukan ahli takwil mimpi. Ya, Ashabul Kahfi, masalahnya sembunyi di dalam gua dari kejaran raja yang zalim. Solusinya ditidurkan 309 tahun di dalam gua. Solusinya adalah masalahnya itu sendiri. Nabi Musa alaihissalam dikejar-kejar sama Firaun. Solusinya di mana? Masalahnya adalah diusir dari Mesir, lari meninggalkan Mesir, itu masalah. Dikasih solusi, dalam pelariannya itu diberi istri, mertua, rumah, bahkan diangkat jadi rasul. Betul. Nabi Musa alaihissalam ketemu laut, lautnya ganas, mau menenggelamkan, masalah. Dikejar-kejar Fir'aun sampai ke tepi laut, masalah. Solusinya, laut itu sendiri jadi solusi. Lautnya terbelah, Nabi Musa selamat, Fir'aunnya tenggelam di laut. Betul, Bu? Nah, berarti seringkali justru solusi ada dalam masalah. Nabi Ismail alaihissalam, masalahnya saat itu gak ada air, gak ada kehidupan, butuh air. Ibunya usaha cari Sofa dan Marwah. Masalahnya adalah gak ada air di tempat Nabi Ismail berada. Solusinya Allah munculkan air di tempat Nabi Ismail berada. Bukan di Sofa, bukan di Marwah, di kakinya. Betul? Nah, berarti sekarang kalau ibu lihat suami ibu masalah, berarti solusinya suaminya, jangan cari suami orang lain. Paham ya? Kalau masalahnya di pekerjaan, ya itu nanti akan ada solusi dari situ. Yang penting satu resepnya, seni menata masalah itu cuma punya satu resep. Sabar. Udah gak ada yang lain. Ya sabar. Contoh, ibu pengen minum kopi. Pengen minum
kopi. Pertanyaan saya, airnya langsung dari keran dituang ke kopi atau airnya dimasak sampai mendidih dulu? Dimasak sampai mendidih. Pertanyaan saya, perlu waktu enggak? Perlu. Nunggu enggak? Sabar enggak? Masya Allah. Setelah itu ngapain? Minum wedang jahe. Jazakumullah khairan. Wedang jahe. Akhirnya setelah mendidih dicor, nunggu sebentar, betul ya? Diminum, Masya Allah, nikmatnya luar biasa. Ya sabar, nanti kamu minum kopi. Kalau nggak sabar, bukan minum kopi, masih bubuk kopi. Atau nggak sabar, silahkan tuh air masih setengah matang, langsung seruput gitu ya. Tapi suruh sabar, tunggu dulu. Cuman satu kata, sabar. Ibu-ibu pernah mengandung itu ya Bu ya, langsung lahir, medeni. Proses 9 bulan. Pertanyaan saya, 9 bulan itu menyenangkan atau penuh masalah? Betul ya? Kliang-kliang lemes, masalah enggak? Masalah. Ibu bilang apa? Sabar. Hasilnya, anaknya nangis, ibu ketawa bahagia. Betul? Lah ya, sudah pintar semua kok. Masa hidup masih bingung sama masalah? Ya Allah, itu cuman masalah. Ya, gak perlu jadi masalah. Resepnya cuman satu, tunggu saja, selesai dengan sendirinya. Saya belum pernah dengar dari zaman Nabi Adam sampai hari ini ada hujan gak berhenti. Dari zaman Nabi Adam sampai hari ini saya gak pernah dengar ada hujan gak berhenti. Mau 7 hari, mau 1 bulan, berhenti atau enggak berhenti? Berhenti. Saya belum pernah dengar ada panas gitu ya, yang panas terus tanpa henti. Enggak ada. Panas sehebat-hebatnya, nanti maghrib ya hilang. Betul ya? Maghrib akan hilang. Saya juga belum pernah dengar orang sakit enggak ada waktu sehatnya. Enggak ada. Ibu mungkin pernah sakit dari pagi sampai malam. Tapi ada satu entah 5 menit 10 menit rasanya badan lebih enak daripada sebelumnya. Betul ya? Enggak yang sakit gigi cekot 24 jam ada? Enggak. Cekot hilang. Udah lama teko meneh deh. Jadi kalau tahu rahasia begitu ya udah sabar saja. Ya, nggak usah terlampau mikirin masalah. Nah, kenapa kita ini kok nggak bisa sabar? Jawabannya satu, kemerungsung. Apa namanya? Kemerungsung. Kemerungsung itu apa? Tidak sabar. Nggak bisa tenang. Nggak sanggup menunggu. Nah, itu yang harus diajari diri kita. Tenang, tunggu, sabar. Nabi Ismail ya nyatanya dari 2 tahun sampai akhirnya muncul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh dulu saya ya waktu belajar jalan yang gelundung-gelundung, akhirnya bisa lari. Maka kalau ada masalah jangan terus dipikir, waduh masalah. Jawab saja segera, masalah kamu bukan masalah. Saya akan sabar sampai kamu menjadi solusi. Ya sampai kamu jadi solusi. Jelas ibu-ibu? Apa? Masalah. Sabar. Pertanyaan saya sekarang, kalau suaminya bermasalah, tugas ibu ngapain? Pintar. Jadi suaminya bermasalah, tugas ibu sabar. Sabar itu enak enggak? Ya enggak enak, namanya juga sabar. Orang hamil muntah-muntah, enak enggak? Enggak enak, walaupun tahu itu bakal punya anak insya Allah, tapi tetap enggak enak. Jangan orang sabar disuruh enak, dipenak-penak, enak.
Ya memang gak enak. Jadi ketika kita bilang sama orang sabar, itu kita ngasih tahu kamu lagi ngalamin yang tidak enak. Pilihanmu cuma satu di antara dua, berkeluh kesah, tambah gak enak, atau sabar. Hidup ya sebegitu. Sabar, syukur. Sabar, syukur. Makanya Pak Sabar sama Pak Syukur itu sangat terkenal tuh. Ya disebut terus sabar, syukur. Nah ada kalanya kita merasakan cari duit itu gampang. Ya. Ada kalanya cari duit itu kok seret gitu. Mau ngomong susah tuh gak enak gitu ya. Ya lancar, seret. Ya sabar, waktu seret sabar. Waktu lancar syukur. Insya Allah gak akan seret. Gak akan. Yang buat seret itu panjang itu gara-gara gak sabar. Nah kenapa kalau sabar jadi beres? Karena Allah sudah berkata, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Datangkan pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi orang kalau sabar pasti ditolong Allah. Innallaha ma'as-sabirin. Orang yang sabar Allah bersama dengannya. Berarti kalau ada orang sabar dia ditolong sama Allah. Dikasih rahmat sama Allah. Sabar. Nah ilmu sabar nih yang sekarang banyak orang gak punya. Dikit-dikit muntah, marah, emosi, gak bisa nahan di diri. Nah, mudah-mudahan ibu dikasih banyak syukur, saya juga dikasih banyak syukur. Tapi kalau pas waktunya harus sabar, ya bisa sabar. Contoh, ini terakhir nih, ya 3 menit lagi insya Allah selesai. Pernah naik motor Bu, entah boncengkan atau diboncengkan, pernah? Ibu pengen cepet sampai ke pasar. Dari Majelis Ar-Raudhah mau ke pasar besar. Itu ketemu 1 perempatan Katangan. Belok kanan 2 ketemu perempatan Pasar Kliwon. Lanjut terus ketemu perempatan Sangkrah. Terus lagi ketemu pertigaan. Ya, terus lagi ketemu perempatan Pasar Besar. Belok kiri insya Allah sampai pasar. Betul? Nah kok ibu dari Majelis Ar-Raudhah menuju perempatan Katangan itu belok kanan kok tidak pakai sabar. Perempatan ya langsung maju nyebrang. Pertanyaan saya, kemungkinan besar selamat atau diselamatin? Ya harus sabar, kurangi kecepatan, nunggu kesempatan, kemudian mulainya nyebrang, lanjutkan perjalanan. Lah kok sudah lancar, tiba-tiba lampunya merah. Gimana? Ya mandek kok. Ya sabar, nekat. 2 kemungkinannya. 1 ketabrak, yang kedua ketilang. Melanggar aturan lalu lintas. Namanya berhenti itu ya waktunya jalan. Wah enggak bisa cepet, sabar. Nanti kan juga lampunya jadi hijau. Nah kalau ibu enggak mau ada lampu merah kuning hijau, silahkan berdoa semoga listriknya mati. Begitu listriknya mati ternyata semua mau jalan. Akhirnya tambah mandek di tengah jalan. Ya mandek di tengah jalan. Sabar itu. Nih sabar ini ilmu yang dimiliki oleh Nabi Ismail alaihissalam. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Engkau akan dapati aku insyaallah termasuk golongan orang yang sabar. Jadi Nabi Ismail itu dari kecil udah punya kendaraan sabar. Dari kecil sampai akhir usia punya kendaraan namanya sabar. Nah kita semakin tua kok semakin kurang. Ada enggak yang begitu tuh? Semakin tua harusnya kan semakin ahli sabar. Tapi semakin tua semakin kurang sabar. Nah, ini mudah-mudahan kisah Nabi Ismail yang semua sudah hafal itu bisa ngambil hikmahnya.
Oh, masalahnya jadi solusi. Oh, ternyata ya modalnya itu nomor satu harus sabar. Nanti kalau sabar, insya Allah bisa semuanya. Ikhwani rahimakumullah, pengumuman dari saya, alhamdulillah Majelis Ar-Raudhah saat ini sudah punya nomor WhatsApp centang hijau resmi dari Meta, dari WhatsApp. Jadi nomor yang sudah diverifikasi oleh WhatsApp. Nomornya adalah 081164818. 081164818. Itu nomor resmi admin Majelis Ar-Raudhah. Insya Allah saya akan sering kalau kirim pesan broadcast dan lain sebagainya lewat nomor resmi tersebut. Nomor itu hanya bisa dikirimi pesan WhatsApp, tidak bisa ditelepon. Hanya bisa pesan WhatsApp chat, tidak bisa ditelepon. Harap simpan nomor itu ya, 0811164818. Kemudian yang belum kirim pesan ke nomor itu segera kirim pesan dengan menyebutkan nama jelas. Namanya misalnya Muhammad Anis, kirim Muhammad Anis. Kemudian tambahkan kalimat ambil hadiah. Ambil hadiah. Kirim ke nomor 0811164818. Insya Allah nanti Majelis Ar-Raudhah akan mengirimkan pesan balasan kepada antum semua. Kalau enggak hari Kamis malam Jumat, hari Kamis atau hari Jumat, untuk mengambil hadiah buku sholawat jalan selamat berupa PDF. Ya, berupa PDF, bisa di-download di handphone masing-masing. Itu hadiah karena mau kirim pesan WhatsApp ke nomor admin Majelis Ar-Raudhah. Kemudian berikutnya, untuk siapapun yang mau ikut andil pelunasan tanah dan seluruh hutang Majelis Ar-Raudhah untuk pembangunan dan lain sebagainya, serta untuk kegiatan Majelis Ar-Raudhah dalam bentuk apapun, bisa transfer ke nomor rekening Yayasan Majelis dan Pondok Ar-Raudhah, baik di BCA, BSI, BNI, BRI maupun Mandiri, seperti yang tertera di layar monitor. Atau bisa juga transfer ke nomor rekening yang biasanya atas nama saya. Silahkan dipilih mana yang lebih disukai. Jazakumullah khairan. Insyaallah berkah untuk semuanya. Wal afu minkum. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.